Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang cairan rahasia ya, yang buat ngetes logam atau bebatuan atau seperti pasir, seperti elektronik. Ini kita punya rahasia cairan kimia. Kita masukkan dulu timah ini dengan air mendidih ya, air panas ini. Kita tes dulu benarkah ini air dari rahasia dan segala rahasia gitu ya. Yang udah pada kenal, yang udah pada tahu ya, kita share aja. Untuk para master, ahli-ahli kimia, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita mau cari rezeki dulu nih. Ini air panas ya yang mendidih. Bisa kita mengetes batu-batuan pergunungan seperti batu-batuan kali atau lumpur, seperti alat elektronik. Kita bisa dites, jadi jangan kita langsung olah. Kalau kita nemu batuan atau ini, kadar dan kandungannya, hasil dan tidak hasilnya, besar dan tidak besarnya perlu kita tahu. Kita harus mengetes dulu apa dia ada kadarnya, logam yang berharga dan tidak berharga ya. Kalau kita berharga ya kita kerjain, jadi nggak olok-olok bahan-bahannya gitu, bahan-bahan kimianya ya. Kita kan harus beli bahan-bahan kimianya juga mahal-mahal. Kita harus perlu tahu ya. Kalau kita lagi touring perjalanan di pinggir pantai, di pergunungan ya, kita coret-coret dikit, ambil tisu, kita tes. Oh ya, ini ada kandungannya bagus nih ya. Kalau balik bahasanya, kita nemu batuan atau logam atau apa, tinggal kita klik, kita tes langsung, ada buktinya. Mantap, kita saksikan dulu ini airan rahasia di balik rahasia ya. Ini air rakitan ini rahasia di balik rahasia. Ini air ini bisa mengetes batu-batuan, lumpur, elektronik ya, yang berkandung kadar logam, emas dan palladium ya. Insyaallah kita akan dikupas habis. Jangan lupa like dan komen, subscribe-nya jangan sampai ketinggalan. Kemungkinan saya juga nggak membongkar semua ini rahasia ini, kecuali Anda mengkomen atau subscribe-nya. Saya akan terus lanjut beraktivitas, akan bikin video selanjutnya lagi. Kita nunggu ini ya, larut sedikit demi sedikit ininya timah ini yang di dalam kandungan air ini. Air rahasia buat ngetes cairan-cairan yang udah di batu, yang dari elektronik, yang dari logam-logam apa, bisa kita kerik, kita masukin di tisu, kita tetes apa benar ada logam jayanya seperti palladium atau emas ya. Kita bisa mengetahuinya langsung, kita nggak langsung kita olah. Jadi kita nggak capek-capek kalau kita ngolah. Jadi kalau kita ngolah, jadi ketahuan ada hasil dan tidak hasilnya. Kita balik modal dan balik modal apa tidak balik modal nih gitu. Jadi ketahuan. Kalau ada hasilnya kita mending dah langsung kita olah. Jadi kita harus tahu ada titik hasil dan ada hasil dan tidaknya. Jadi kita ngolahnya nggak ragu gitu. Kemungkinan yang belum pada mengetahui airan dan cairan ini, maka kita di subscribe dulu biar pada tahu, biar selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan lagi bentar videonya. Mantap, kita saksikan dulu untuk pengujian dan pengetesan air rahasia buat pengetesan ya. Mau di pegunungan, mau di perlumpuran, atau di pinggiran pantai, batu-batu alam khas Indonesia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kita wajib, kita perlu tahu ini, karena
yang kuasa gitu ya. Bener-bener emas dasar alam, mau di lautan, mau di pertanahan, mau dibentuk kekayuan, pohon-pohonan itu semua mengandung logam jaya. Ini kita buktikan dulu apa benar, kita tes dulu. Ini kita tarik dulu pakai ini ya, suntikan apa bekas ini mainan bocah nih. Ini rahasia di balik rahasia, kemungkinan kita menguji ngetes yang kita udah rendam dari bahan-bahannya yang saya udah siapin. Ini bekas bahan-bahan ya, kalau yang udah tisu yang warna hijau itu udah fix ya, itu emas itu ya. Kalau itu udah saya uji dan udah saya tes itu. Itu kalau yang ini udah saya uji dan saya tes ya, benar-benar lumayan dah gitu. Cuman saya kumpul-kumpulin aja iseng, karena buat ngolahnya tempatnya nggak ada, kesempitan. Karena saya kalau bisa pengalaman cuman ada sekadar ilmu, saya bagikan ilmunya biar manfaat barokah kepada orang-orang lain untuk semuanya. Yang penting saya tidak bosan untuk membuat videonya, terus like, comment, share ke media sosial yang lainnya biar kita lebih semangat lagi membagikan ilmunya, biar manfaat barokah selamanya untuk perjuang-pejuang kaum muda yang sekarang ini. Kita harus benar tahu dari bebatuan elektronik, dari pohon-pohonan kita harus tahu ada kadar emas dan logamnya, kita harus perlu tahu cara mencairkan dan cara melogamkannya. Tidak kesananya pasti kita bongkar sedikit demi sedikit, pelan dan demi pelanan. Yang penting kita harus teliti, kita uji tes kemampuan cairan yang saya cairin dengan asam nitrat ya. Ini kita ambil dulu nih, karena tempatnya sempit, susah banget nih. Ini bekas ini apa, elektronik, ini bekas elektronik, bekas HP. Mantap, kita saksikan dulu ini bekas HP ya, benar apa tidaknya. Karena ini tempatnya sempit, kita secara real, karena saya ini tempat cuma 1 meter ini. Ntar saya bisa tarik ke depannya, cuman untuk mengetes dulu aja. Ini bekas cairan saya hancurkan, ini bahan palladium ya. Kita tes dulu apa benar ada kandungan emasnya atau palladiumnya. Kita lihat dulu dengan secara real dengan cairan yang tadi kita teteskan. Mantap, kita saksikan terus. Komen, boleh komen, yang penting kreatif, positif, jangan kita yang enggak. Yang penting kita ambil hikmahnya, ambil ilmunya, ambil barokahnya, bermanfaat, berbagi ilmu bermanfaat, belajar dan belajar. Saya juga tetap masih belajar karena masih ada yang lebih pengetahuan dari saya. Itulah maka kita berbagi, share, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, jadi biar kita menambah ilmu wawasan yang lebih tinggi. Sama-sama berbagi, sama-sama like, sama-sama komen, dan sama-sama subscribe. Insya Allah berbagi bermanfaat, ada berkahnya. Itulah kandungan udah saya tes, itu bisa diyakini itu ada kandungan palladium dan ini ya apa dibilangnya emas ini. Itu dari elektronik nih, dari elektronik dari elektronik ini baru saya tetesin dari elektronik sama apa tadi saya lupa nih. Ntar saya tarik dulu nih ke depan nih, karena belum saya, ini tempatnya sempit banget. Ntar saya geser dulu, coba saya tes dulu. Ini dari bebatuan nih, rendeman batu ya, batu kali saya rendem. Ini cairannya ini masih kene banyak pasirnya, saya hancurin rendeman air kali. Ini saya rendem ya, lamanya ya
5 hari ya, hampir kena, lumayan juga lama ini. 5 hari 6 hari ya, mencapai ada seminggu lah. Cuman untuk menguji pengetes biar orang pada ngerti dan paham, cuman waktunya emang benar-benar sabar kalau mengolah bebatuan ya, harus benar-benar sabar. Insya Allah bakal berhasil kalau kitanya yang tekun rajin belajar dan belajar. Insya Allah barokah, manfaat, berkah berbagi. Kita uji dulu ini bebatuan bekasnya apa ada kandungan logam jayanya apa tidak, ini dengan airan rahasia gitu. Wih, mantap jiwa nih ya cairannya. Ini buktikan ada kadar emas ya, ada emas, ini sebutan emas ya. Palladiumnya nggak ada, ini palladium cuman adanya ya emas sama kadar besi. Ini emas sama kadar besi itu lumayan ya, agak-agak imbang-imbangan. Ini beda kalau ini palladium, ini palladium karena coklat sama ini palladium sama emas ini ya, hampir mendapatkan palladium sama emas ini lumayan banyak juga tuh dari bahan elektronik. Ini dari bebatuan ini yang saya rendam. Oke, kita uji lagi, kita tes lagi nih, tesan ke-1, ke-2, ke-3 nih ya. Oke, saya nggak pakai jarum suntik, langsung ntar saya tetesin aja langsung dari akuanya langsung ya. Takutnya kita nggak tahu itu mah gaya-gayaan kita yang berubah ya, asal-asalan pakai sepuhan kali bang, itu mah bang. Mantap, kita uji dulu berubah dan tidak berubah. Ini bekas rendaman elektronik ya, saya tetesin ke tisu nih pakai lidih. Oke, lidih kita lihat dulu, mangka ini bekas rendaman elektronik semacam IC ya, RAM atau bekas-bekas HP gitu. Mantap, kita uji dulu, tes dulu di sini. Kita saksikan biar pada paham. Kita bebatuan, lelumpuran juga pun sama, pengetesannya pun sama, prosesnya sama. Kita habis ini satu lagi yang bekas rendaman lumpur ya. Ya, mana tadi rendaman lumpur nih, kalau tempatnya sempit nih, kayak susah mau ngolah, tempatnya sempitnya ini. Kita bekas bebatuan rendaman batu nih ya, saya rendam batu nih, bekas batu. Kita pakai lidih lagi nih, kita tes lagi nih ya, warnanya agak hijau dikit ya, ada logam tembaga campur besi emas nih kalau feeling saya ini. Kemungkinan yang pada ngerti dan pada tahu juga kemungkinan banyak lebih paham, lebih ngerti. Oke, kita langsung dengan cairan ini ya, kita ambil ini. Takutnya tadi mah pakai Jackson kena bang, itu warnanya udah merah begitu. Oke lah, kita langsung dari aqua langsung kita pakai lidih ya. Ntar kita tesnya ini ada kadar emas dan tidaknya, berubahkah ini warna ini dengan airan ini. Kalau dia berubah pasti ada logam jayanya. Nah, kita saksikan guys. Oke, nah inilah suatu saat kita menemukan batu-batuan, lumpur-lumpur yang agak unik karena nggak usah kita olah dulu, kita kasih cairan dulu, kasih tisu, kita tetesin. Benerkah ini ada logam? Jadi kita nggak buang-buang modal gitu. Jadi nikmat, jadi nggak buang-buang modal. Jadi capek kita modal udah sekian, habis sekian, jadi nggak nutup. Nah inilah kita pelajari, kita harus banyak perhitungan masalah modalnya. Oke, ini yang bekas dari lumpur ya, yang luar bukan lumpur, batu-batu ya. Yang saya ini perlu diolah, ini batu-batu ini emang lumayan kandungan tembaga, emas sama ini apa tuh ya, besi itu. Kalau di sebelah itu emas sama palladium, tembaga pun ada.
ya kebanyakan ya perak nempel dikit ya insya Allah ada. Kita harus tergantung meracik cairannya masing-masing. Inilah cairan yang dibilang tadi cairan rahasia. Insya Allah kita akan bongkar lagi di kemudian hari. Mantap, kita like, komen, jangan sampai ketinggalan. Dengan cara-cara saya ini insya Allah akan berkah dan bermanfaat. Berbagi ilmu bermanfaat adalah suatu kaum muslim maupun non muslim sama. Kita berbagi, belajar dan belajar. Ini isinya ya apa ya dibilang coklat ya, palladium sama ini apa ya, emas ini, karena warnanya sangat coklat hitam gitu. Bisa palladium ini ya, bisa emas gitu. Oke, banyak-banyak terima kasih, like, komen, dan subscribe. Di like, di komen yang di pep atau di WA atau di media sosial atau di YouTube ya. Mantap, kita harus benar-benar tahu dan teliti. Jangan kita langsung olah, takutnya kita kerugian, sayang uang. Kita harus tes dulu dengan cairan khusus. Maka saksikan terus cairan saya akan saya bongkar. Entar kesananya pasti saya akan kasih tahu. Mantap, di like, di komen, di share ke media sosialnya. Lebih banyak berkomen, lebih banyak yang subscribe, kemungkinan saya akan bikin video lebih bersemangat. Tapi adanya insya Allah akan ada berkahnya di channel saya, Teknisi Otak Atik. Di situ pun juga ada tentang masalah pembikinan tungku, masa servis HP, ini melewati akun, semuanya yang saya alami dengan secara otodidak. Dan tetap saya biarpun saya otodidak, tetap saya juga belajar yang berpengalaman sama orang-orang tua yang berpengalaman. Itulah dari saya, sekian dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk subscriber yang di media sosial maupun di pep maupun di YouTube. Waalaikumsalam.